Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarani Amalia, NIM C1C022034 dari ruang R009. Baik, adapun materi yang saya akan presentasikan pada hari ini yaitu timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Sebelum itu, pengertian pajak menurut pasal 1 UU nomor 8 UU Penagihan Pajak adalah sebagai berikut. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan ajaran ini juga konsisten dengan penetapan self-assessment system. Yang kedua yaitu ada ajaran formal. Ajaran formal menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut, dan ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Penagihan pajak. Penagihan pajak bisa dilakukan dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain yang pertama yaitu penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua yaitu ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara mengatur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, menjual barang yang disita. Yang ketiga yaitu biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat pajak, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Yang keempat yaitu ada surat paksa. Surat paksa adalah surat dari pemerintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kelima yaitu jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang keenam yaitu penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang ketujuh ada lelang. Lelang adalah setiap penjualan akan diumumkan dengan cara di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar hutang pajak. Secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Yang kedelapan yaitu pencegahan. Pencegahan atau pencekalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurang-kurangnya memiliki hutang pajak sebesar 100 juta rupiah. Pencekalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Yang kesembilan yaitu ada penyanderaan.
Nah, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Untuk utang pajak sekurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajak. Yang ketiga yaitu hapusnya hutang pajak. Nah, untuk hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran. Pembayaran yaitu hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran dilakukan ke kas negara. Jika seorang wajib pajak telah membayar hutang pajaknya, maka hutang pajaknya akan dihapus. Yang kedua yaitu kompensasi, yaitu keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan di dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluarsa penagihan pajak tertangguh antara lain yaitu apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Yang keempat ada pembebasan. Pembebasan yaitu hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dalam pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Misalnya yaitu saat waktu corona, maka diadakannya dengan penghapusan pajak. Penghapusan itu dalam waktunya sementara dan tidak untuk selama-lamanya. Jadi kesimpulannya yaitu utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan di dalam utang pajak terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Dan hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal seperti tadi, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Baik, itulah materi saya pada malam hari ini. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.